Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai materi pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang akan kita lakukan diberikan kelancaran dan materi yang akan saya sampaikan dan materi yang akan kalian terima itu juga akan bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Wildan. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Wildan. Nah, sekarang Miss akan mengecek kesiapan belajar kalian hari ini. Alhamdulillah selama pertemuan selama ini kalian luar biasa, selalu siap, selalu semangat ya. Tapi tidak ada salahnya Miss akan selalu mengecek kesiapan belajar kalian karena kita prosesnya dari. Miss akan mengecek kalian on cam tidaknya. Oke, luar biasa semuanya udah on cam. Ini Putri kenapa nggak on cam Putri? Oke, nah Miss berharap juga kalian untuk di-mute-kan ya, seperti saat ini juga kalian luar biasa sudah memute-kan mikrofonnya supaya kita mendapatkan kejernihan audio juga ya. Nah, tapi juga nanti kalian harus bisa ini ya, aktif supaya nanti ketika misalkan kalian mau berbicara baru di-on-kan mikrofonnya ya. Oke. Nah, setelah ini Miss akan absensi kalian, absensi manual biasanya Miss meminta tolong sama ketua kelas Wildan untuk menginformasikan kira-kira siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, kalau misalkan untuk di Google Form-nya silakan kalian nanti mengklik atau mengisi Google Form yang ada di chat Cibit ini ya. Silakan. Ya, silakan Wildan. Dari 45 anak ini yang hadir baru 28 orang ya. Kira-kira kemana aja itu? Yang izin ke saya sih, Miss ya. Oke. Ada Aisyah Rifani kelas 11 IPS 1, dia izin jaringannya, katanya lagi hilang jaringannya. Iya, oke. Lalu ada Aisyah Konsa kelas 11 IPS 1, dia dispen KSN. Ada KSN. Lalu ada Al-Fatih Sultan Baiza, dia juga dispen KSN. Terus tadi barusan Kansa ya, Kansa keluar karena dia katanya mati lampu Miss rumahnya. Oh alah. Iya. Oke. Kansa mati lampu. Terus Rahman Ramadan tidak ada keterangan. Fatina Daraya juga tidak ada keterangan. Kalau dari kelas 11 IPS 2 ada Rafa, Neren, sama Jihan. Iya, Rafa, Neren sama Jihan tadi izin. Iya, itu dispen latihan scallop tadi, Miss. Oke, siap. Udah sih, Miss, yang izin ke saya segitu doang. Oke, berarti nggak ada yang sakit kan? Enggak, Miss. Yang izin saya nggak ada. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya ya. Kalau untuk yang izin nggak apa-apa. Nanti akan saya berikan asikonmus aja ya. Setelah ini, seperti biasanya, Miss akan selalu memberikan informasi tentang menerapkan prokes dalam kegiatan sehari-hari kita ya. Oke, nah jangan bosan ya, Miss itu selalu ngasih tahu kalian dan harus mematuhi yang namanya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi ya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Miss ingin mengecek atau ingin mengetahui kira-kira kalian masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa? Masih, Miss. Apa? Syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, syarat terjadinya interaksi sosial. Apa aja kira-kira? Ada kontak sosial dan komunikasi. Oke, ada kontak sosial dan komunikasi. Ya, nah kedua hal ini menjadi syarat terjadinya suatu interaksi sosial, di mana ketika ada komunikasi berarti kontak sudah terlaksana. Pada pertemuan hari ini, Miss mengharapkan kalian mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi indikator pencapaian kompetensinya, kalian mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajarannya kita menggunakan pendekatan saintifik dengan terintegrasi dengan yang namanya TPA-CK. Model pembelajarannya discovery learning dengan metode mengamati, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan dengan menggunakan Google Classroom dan Quizizz. Nah, maka peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang kedua menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan yang ketiga adalah diharapkan karakter peserta didik yaitu disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan. Sebagai karakteristik positif, berbudaya literasi, berpikir kritis, dan komunikatif dalam masyarakat. Ya. Nah, nanti kalian metodenya akan mengamati sebuah video, terus berdiskusi, tanya jawab, berdiskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, ada penilaian diskusi kelompoknya di sini. Nah, ini ya, nampilkan. Nah, aspek yang dinilai di sini adalah sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, dan kerja sama. Jadi nanti diharapkan diskusi kelompok ini ya kalian mampu memunculkan ya beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam diskusi ini. Dan ini juga tidak hanya untuk diskusi kelompok, tapi untuk individu juga. Jadi nanti silakan kalian tampilkan kompetensi dan wawasan kalian dalam mengungkapkan pendapat, ya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, Miss mengharapkan kalian lebih bersemangat lagi karena ternyata interaksi sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebetulnya ini sudah terjadi pada setiap manusia yang ada di bumi ini. Jadi dengan kita belajar sosiologi, khususnya interaksi sosial pada submateri faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, nantinya kalian akan paham bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi interaksi sosial yang kita lakukan itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu ya.
Nah, oke. Kita masuk di kegiatan intinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasannya kalian akan diberikan tugas kelompok, yaitu menganalisis video. Kelompoknya sudah saya buat di pertemuan sebelumnya ya. Ini ya, kelompoknya ya. Baik, Miss. Nah, ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Teknisnya, nanti ketika saya tampilkan video, silakan secara individu kalian mengamati videonya, lalu kalian nanti masuk ke breakout masing-masing kelompok. Nah, di masing-masing kelompok kalian nanti silakan berdiskusi untuk membuat laporan tugas kelompoknya dalam bentuk poster, ya. Dalam bentuk poster, saya kasih waktu kalian 20 menit untuk diskusi. Setelah itu, setelah diskusi, kalian nanti fokus lagi ke main room, ya. Fokus lagi ke main room. Di situ nanti kalian mulai untuk presentasi masing-masing kelompok. Nah, pada saat presentasi, silakan seperti biasa ada moderatornya, nanti ada pembicaranya, ada notulennya. Nah, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawabnya, ya. Maksimal 2 orang saja untuk yang bertanya atau memberikan tanggapan dari masing-masing kelompok, ya. Begitu seterusnya sampai selesai di kelompok 4. Oke, paham? Paham ya? Oke, kita mulai masuk di penampilan videonya. Oke, tampil ya sekarang ya. Sudah ada. Oke, silakan kalian simak videonya ya. Sudah, Miss. Suaranya ada? ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะ Sudah, Miss. ถามว่าเอาไปทำอะไรเอามาให้แม่ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ ngồi có lẩu chọn nay làครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Oke, itu videonya ya, luar biasa sekali. Aduh, Miss juga sangat tersentuh dengan video barusan. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian membuat diskusi kelompok dengan bentuk laporan poster. Biasanya kan kalian dengan PowerPoint ya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan poster. Silakan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dalam tayangan video tersebut. Ya. Paham? Tugasnya paham anak-anak? Paham, Miss. Apa? Oke, silakan kalian sekarang masing-masing masuk ke kelompok atau ke breakout yang sudah Miss share di chat room. Ya, silakan. Baik, Miss. Sebentar. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Baik, Miss. Oke. Oke, kelompok 1 sudah kelompok 1 sudah ada 8 orang. Kelompok 2 sudah ada 9 orang. Kelompok 3 sudah ada 8 orang. Silakan tetap on cam ya. Anak-anak tetap on cam. Ini coba presentasi dulu aja kali ya. Silakan untuk memulai diskusinya. Iya, coba presentasi dulu. Anak-anak bisa mendengarkan Miss? Bisa, Miss. Oke, silakan berdiskusi dimulai. Waktunya 20 menit. Baik, Miss. Coba berarti moderator dulu kan dari MT. Dulu. Iya, langsung. Tapi ini, ntar dulu, ini banyak yang nggak ada nih. Siapa aja deh yang nggak ada berarti. Keisha ada kan? Nida ada, Nida. Ada. Naura Tiara. Ada. Naura ada. Iya. Fikri Ayo mulai. Gimana Ada. mulai aja? Aska nggak ada. Guys, kita mulai. Kita mulai. Aska nggak ada. Cuma bertiga. Si Ini Aska Fatih kan. satu. Kan udah pada Ada ya? nonton videonya kan ya? Assalamualaikum. Ada. Beneran nggak soal? Iya udah. Fatih ada. Fatih bacain bagiannya Aska ya. Ya udah deh aku analisis. Langsung analisis aja. Ini bagi-bagi aja. Aduh ya Allah. Iya, ayo. Berempat ya. Iya, ini Udah nonton kan? Tentuin dulu kali siapa yang mau mau bikin posternya, jadi sambil diskusiin sambil dibikin juga. Iya boleh. Siapa yang mau? Fatih. Menurut Tanya kayaknya ada faktor empatinya gitu. Oke. Aku yang
kerjain Aska yang Terus identifikasi. menurutannya juga Oke ada deh. Ini kan tuh di Yang bikin ya, yang di guys. share screen kan ada bagian penjelasan identifikasi untuk bawahin gitu. Yes. Apa aja tadi? Bagian identifikasi. Nah, itu baca dulu identifikasi yang itu. Aku yang motivasi Habis dan itu tipe Kan ini baca tentang ini ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. baca yang itu. Kayaknya Yang kita bagiannya jelasin dulu Aska. gak sih secara general. Paham nggak? Oh iya iya paham. Iya, Paham. biar lebih jelas. Oke. Berarti Hilal yang jawab Terus? yang Semua faktornya dulu ya. merah dulu. Ada sih menurutannya. Bagian Pertanyaan nomor apa tadi? satu Sasa apa tadi sih? siapa? Jawab pertanyaan Ganti nomor dulu 2 deh. yang kan tadi itu ada 2 soal. Iya. Pertama, Yang mulai nih sebutkan ya. dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Yang mulai nih. Nah, Hilal jawab yang 2. Assalamualaikum Sebutkan dan jelaskan warahmatullahi faktor yang wabarakatuh. mempengaruhi terjadinya interaksi. Sebelumnya sosial saya dalam ucapkan ranah terima tiga kasih kepada Miss Itu yang Dewi di Anjarsari udah selaku guru Menurutannya pembimbing 3 doang, pelajaran nggak tahu deh. sosiologi Nomor yang telah memberikan kelompok kami waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kami Mana suaranya? sosial dan analisis faktor interaksi sosial yang terjadi pada video yang sebelumnya telah ditayangkan. Langsung saja masuk kepada pembahasan pertama yaitu mengenai faktor interaksi sosial kepada para presentator waktu dan tempat dipersilakan. Semangat ya. Lalu kami dari kelompok akan mempresentasikan faktor interaksi sosial. Yang pertama ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Menurut KBBI, sugesti adalah pengaruh, dorongan dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. sosial Sugesti interaksi sosial. Sugesti adalah figur presiden yang melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat bahwa nih benar. Interaksi sosial menurut Suryanus Kanto. Berdasarkan pertanyaan yang Mas Dewi ajukan. Iya dan Berarti pendapat saat ini ada imitasi sama misalnya menunjuk penampilan vaksin memakai dandanan dan perhiasan berlebihan akan semua faktor yang negatif. terus motivasi. Setuju. Yang cowok setuju enggak? Iya yang cowok adalah dorongan ada suaranya. Ada lagi agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai. Identifikasi motivasi yaitu ketika disetujui oleh guru karena mendapatkan hal yang bagus kita akan lebih termotivasi untuk giat belajar agar nilai kita tetap bagus. Motivasi apa media? Ada diri seseorang untuk menjadi sama dengan kayaknya Abian yang ini dulu deh. Simpati adalah kemampuan untuk Soalnya meletakkan nanti diri ada seolah-olah sedang dalam yang keadaan. boleh identifikasi sama kayak imitasi gitu loh. Simpati adalah kemampuan untuk meletakkan Yang diri lain seolah-olah sedang dalam Kayaknya suatu lebih, keadaan yang dialami oleh orang lain dan ikut Komik aja yuk. mengalami atau diderita orang lain. Sebelah kiri dulu. Contohnya ketika mendapatkan pesan broadcast mengenai berita tentang anak hilang melalui Faktor aplikasi yang WhatsApp, mempengaruhi Langsung interaksi cari ini aja sosial. kali ya. muncul adalah Pengertiannya dari mendengarkan pesan empati. tersebut Pertama, ke orang lain agar anak simpati. yang hilang itu Simpati segera adalah Iya, dijelasin simpati satu-satu itu ya. merasa Selanjutnya, terhadap orang lain sehingga ingin mengerti dan identifikasi semakin adalah memahami. kecenderungan Yang kedua, empati. dalam diri Empati Ini sambil yaitu bikin kok, guys. merasakan hal yang sama seperti Berarti yang dari dirasakan imitasi orang dulu lain. kali ya. Yang ketiga, Ya, imitasi imitasi. Iya, Imitasi imitasi. yaitu meniru orang lain Kemudian baik mulai sikap, mengubah tingkah laku penampilannya agar maupun Pengertian dari perilaku tersebut. imitasi. mulai dari cara Imitasi berpakaian, itu kayak Selanjutnya ada motivasi. Tindakan meniru. Motivasi Selanjutnya adalah ada faktor kegiatan empati. memberikan Empati adalah kondisi merupakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Maksudnya seperti benar-benar merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Mirip dengan simpati. Contohnya misalnya seorang ibu yang kehilangan Berarti karena penyakit tindakan kanker meniru orang lain akan ya. mengikuti komunitas Baik dengan latar belakang anggota sikap, yang sama tingkah sebagai laku, sarana berbagi maupun informasi penampilan fisik itu. dan penggalangan dana sebagai bentuk Iya. dukungan material dan Oke, lanjut moral yang untuk kedua berarti orang-orang yang sugesti memiliki ya. nasib yang sama. Selanjutnya masuk kepada penjelasan yang kedua mengenai analisis faktor interaksi sosial yang terjadi pada Ada yang video tahu yang nggak sebelumnya telah makna ditayangkan oleh Miss Dewi Anjarsari. Sugesti. Faktor interaksi sosial yang terjadi pada video di atas berdasarkan hasil Pengaruh diskusi atau kami pandangan termasuk yang dalam faktor memberikan simpati, motivasi, dan juga empati. Pertama, faktor simpati. Faktor simpati ini terjadi saat si pedagang membayarkan pengaruh obat atau yang telah pandangan yang dicuri diberikan oleh si satu pihak anak pada pihak lain ya. karena Iya. rasa simpati yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian karena kebaikan itu terjadilah faktor
faktor motivasi, Apalagi? yaitu saat anak kecil ini bertekad untuk menjadi orang besar yang nantinya bisa membantu orang-orang yang kesulitan lainnya. Dan ketika sudah besar, si anak kecil sudah menjadi seorang dokter yang sukses, lalu ia tanpa sengaja menerima si pedagang sebagai pasiennya. Namun saat ini kondisi telah berbalik. Pedagang itu berada di posisi di mana ia tidak memiliki uang untuk melakukan operasi dan perawatan. Sama seperti saat dulu si anak kecil tidak memiliki uang untuk membayar obat-obatan yang dia perlukan untuk ibunya. Maka saat inilah faktor empati terjadi. Faktor empati ini terjadi saat si anak membalas budi kepada si pedagang karena ia merasa pernah berada di posisi yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang empati. Empati Empati itu mirip-mirip gak sih? ya, tapi kalau empati merasakan sendiri. Kayak dia benar-benar ada di posisi. Pertanyaan. Pertanyaannya sih sama kayak tadi. Iya, Ren, cari-cari pertanyaan deh. Iya. Iya, benar. Iya. Sama yang terakhir dia itu tinggal motivasi kayak motivasi anaknya dimarahin sama ibu. Memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional dan bertanggung jawab. Jadi apa ya? Itu kalau motivasi pas dia tuh bikin saya dia tuh jadi dokter. Oke, berarti masuk dia tiru banyak kan? Iya. Udah belum kita. Ada kata-kata yang bagus, jadi bisa jelasin. Udah lanjut. Pertanyaan kedua tuh apa? Lanjut. Yang motivasi itu kan Sebutkan dan jelaskan pengaruhi interaksi sosial dalam video tersebut. Nah, apa aja coba? Limitasi masuk gak sih? Limitasi. Kayaknya iya deh, Masuk kan ya? Ya, Kan dia soalnya pengen jadi yang mau jual mie. tukang mie ayamnya gak sih? Tiga itu ada gak sih? Enggak, kalau yang di yang kita enggak. Jadi debat. Kenapa? Tidak. Terus kedua simpati. Simpati masuk gak sih? Masuk. Kayaknya ini nggak sih nanya perbedaan imitasi sama identifikasi atau gimana? Nanyanya ke kelompok satu deh. Kelompok yang ada apuannya tuh kayaknya dia ngejelasin juga deh. Terus berarti apa lagi? Sama empati. Boleh, siapa yang mau nanya? Simpati yang bagian mana? Gak mau. Oh simpati. Kasnya mau nanya nggak, Bang Ri? Berapa penjual Berapa? Mau nanya nggak? Iya. Terus pengen Tadi pertanyaannya apa? Apa bedanya imitasi Kalau sama empati pas identifikasi? anaknya ya jadi dokter. Itu doang sih, kalau misalnya punya pertanyaan lain. Iya. Karena dulu dia pernah di posisi yang sama. Dia pernah di posisi itu. Iyalah. Terus apa lagi? motivasi. Iya, motivasi. Ya kayaknya motivasi termasuk. Iya. Karena dia ini gak sih? Ini nggak ada yang mau Termotivasi jadi dokter dan bisa nolong banyak orang. Waktu kecil dia tuh Jadi Dia mau. kegiatan sosial kan ya. Iya tadi dia ada iya. Oke. Ada lagi gak selain itu?
guys. Wiko Miriam ya. Ayo gimana urutannya nih? Dibagi tugas aja kalian. Iya, boleh. Oh ya. Alfia mau jadi moderator. Iya. Moderator, oke. Yang presentasi siapa? Aneh mau deh. Ada yang berminat nggak? Ya. Kalau aneh aja. Alfian, Boleh, kalian Jas, tapi ya. mau siapa? Udah Aski aja. Aneh deh, aneh. Dia jadi moderator ya. Taufik katanya. Oke. Pinter kan posternya ada dia. Berarti yang presentasi Alfian, Caca sama Taufik. Terus moderatornya Anak waktunya 4 menit lagi ya. Iya, iya. Iya, Mes. Iya. Baik. Aku yang empati ya. Oke. Semangat. Lagi hitung lagi kali ya. Moderator kan Askia. Yang baca mulai dari judul sampai pengertian unitas dan tugasnya siapa? Oh, oke, makasih Ci. Askia gak sih? Oh, berarti dilanjut sampai situ ya, Kia? Iya, boleh. Berarti sampai sugesti gitu ya? Ya. Iya. Oke. Terus pengertian identifikasi dan simpati. Aneh. Mana? Siapa itu? Oh, oke. Najwa. Najwa. Ya. Terus pengertian empati dan motivasi. Aneh deh boleh. Oke, Harti ya. Ya. Yang baca analisis faktor yang mempengaruhi interaksi pada Mau nanya video ini sampai nggak? pertanyaan. Oke. Apakah melibatkan faktor ini juga atau enggak gitu? Berarti di pertanyaannya tuh kalau misalnya komunikasi nggak langsung itu dia tetap pakai faktor, tetap masuk ke faktor interaksi sosial atau enggak gitu kan? Ya, jadi kayak jika melakukan komunikasi secara tidak langsung atau melalui perantara, jika melakukan komunikasi secara tidak langsung seperti tab dulu ya bentar. Jika melakukan komunikasi tidak langsung yang disampaikan melalui perantara atau media, apakah melibatkan faktor-faktor interaksi sosial ini juga atau tidak gitu? Bisa sih, coba Anda catat dulu pertanyaannya. Siapa yang mau nanya, Ki? Fahri. Tadi kan Fahri udah satu-satu aja. Siapa yang belum ada Ini pertanyaan? pertanyaan 2. Iya. Yang ada 3 kelompok lagi kan? Iya, kita siapin pertanyaan banyak-banyak aja gitu. Siap. 5 misalnya apa?
Baik, guys. Semangat. Ayo guys, semangat. Oh, kalian pasti bisa guys. Oke, anak-anak. Assalamualaikum. Fokus sekarang di main room ya. Waktu diskusi telah habis. Nah, sekarang silakan langsung presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai poster faktor interaksi sosial. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi dalam tayangan video tersebut. Next. Menurut kelompok kami, faktor yang pertama itu ada empati. Karena dalam video tersebut terdapat faktor empati ketika seorang pria melihat seorang anak yang ketahuan mencuri obat dari seorang wanita, lalu menghampiri anak tersebut dan bertanya mengenai alasan pencurian tersebut. Mendengar alasannya, pria itu tersentuh dan tergerak hatinya untuk memberikan bantuan berupa obat dan sop sayur kepada anak tersebut. Selanjutnya, di dalam video tersebut terdapat faktor imitasi, ketika seorang bapak-bapak membantu anak tersebut dan akhirnya membuat anak tersebut meniru perilaku bapak itu untuk membantu banyak orang. Yang terakhir yaitu motivasi. Dan dalam video tersebut menurut kami ada faktor motivasi, yaitu ketika ibunya sakit dan akhirnya dia termotivasi untuk menjadi dokter agar bisa menyembuhkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Terima kasih. Berdasarkan diskusi kelompok kalian, di poin terakhir ada motivasi. Berarti mohon jelaskan arti motivasi yang kalian maksud. Terima kasih. Izin menanggapi, Miss. Oke, silakan. Ya. Mau jawab nanya Puan tadi. Kan tadi Puan nanya yang motivasinya di mana ya? Jadi motivasinya tuh kan anaknya tadi nggak mampu ya beli obat itu sendiri ya. Itu jadi motivasi itu dorongan dia buat jadi dokter. Jadi bagian itu jadi motivasinya. Menurut kelompok kami. Itu Puan. Berarti motivasi dari bapak-bapaknya ini ke anaknya itu kan ya? Gimana agak beneran? Berarti motivasi yang diberikan itu dari pihak bapaknya ini ke anak kecilnya itu? Enggak, itu kayak ibunya dari ke anaknya sendiri gitu. Lebih ke arah anak itu sendiri sih. Soalnya kayak dia nggak mampu buat beli obat. Dia punya obat sendiri, kalau dia nggak bisa, akhirnya dia mau jadi dokter gitu, buat biar bisa ngobatin ibunya. Berarti sesuai pengalaman pribadi gitu ya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Makasih Puan pertanyaannya. Oke, ada yang ditanya lagi nggak?
Saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan ada imitasi ya. Kalau bedanya sama identifikasi apa? Iya, terima kasih Fahri untuk pertanyaannya. Izin menanggapi. Untuk menjawab pertanyaan Pak tadi, menurut saya, imitasi itu tindakan meniru tingkah laku, penampilan atau sikap seseorang. Sedangkan kalau identifikasi itu sendiri, kecenderungan untuk meniru itu sampai sama gitu, identik. Jadi kayak benar-benar mau sama, identik parah gitu. Kalau di oplas dia juga mau oplas, hampir mirip gitu. Jadi kayak imitasi itu, identifikasi itu tingkatnya tuh atasnya lagi gitu dari imitasi. Gitu kalau menurut saya. Mungkin yang lain punya pendapat lain. Oke, silakan kelompok lainnya. Akan ada yang memberikan tanggapan dari pertanyaan dari beberapa kelompok tadi. Sepertinya cukup, Miss. Oke, cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk tanggapan dari Miss mungkin nanti di akhir aja ya. Jadi sekarang kalian silakan untuk lanjut ke kelompok 2, presentasi kelompok 2. Oke, Miss. Oke, semua udah terlihat ya presentasinya? Sudah. Sudah, Robin, silakan lanjutkan. Baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Dewi Anjarsari selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi yang telah memberikan kelompok kami waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai faktor interaksi sosial dan analisis video yang sebelumnya telah ditayangkan oleh Miss Dewi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai faktor interaksi sosial. Kepada para presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial yang pertama ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sugesti adalah pengaruh, dorongan, dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Misalnya calon presiden yang melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilu. Selanjutnya, faktor imitasi. Imitasi adalah proses seorang mencontoh orang lain atau kelompok secara berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengimitasi adalah meniru. Misalnya, meniru penampilan penyanyi yang memakai dandanan dan perhiasan yang berlebihan yang akan menimbulkan reaksi yang negatif di lingkungan sosial. Selanjutnya adalah faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai. Contoh motivasi yaitu ketika dipuji oleh guru karena mendapatkan nilai yang bagus, kita akan lebih termotivasi untuk giat belajar agar nilai kita tetap bagus. Faktor selanjutnya adalah faktor simpati. Simpati adalah kemampuan untuk meletakkan diri seolah-olah sedang dalam suatu keadaan yang dialami oleh orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain.
Contohnya ketika mendapatkan pesan broadcast mengenai berita tentang anak hilang melalui aplikasi WhatsApp, sikap simpati yang muncul adalah meneruskan pesan tersebut ke orang lain agar anak yang hilang itu segera ditemukan. Faktor selanjutnya adalah faktor identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang penggemar K-pop yang sangat mengidolakan Irene Red Velvet kemudian mulai mengubah penampilannya agar mirip dengan idolanya tersebut, mulai dari cara berpakaian, model rambut, dan make up. Faktor selanjutnya adalah faktor empati. Empati adalah kondisi merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Maksudnya, seperti benar-benar merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Contoh dari faktor empati ini mirip dengan simpati. Contohnya misalnya seorang ibu yang kehilangannya karena penyakit kanker akan mengikuti komunitas dengan latar belakang anggota yang sama sebagai sarana berbagi informasi dan penggalangan dana sebagai bentuk dukungan material dan moral untuk orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mengenai analisis faktor interaksi sosial pada video yang sebelumnya telah ditayangkan oleh Miss Dewi Anjarsari. Faktor interaksi sosial yang terjadi pada video yang sebelumnya telah ditayangkan ini, menurut hasil diskusi kami, terbagi menjadi 3 faktor, yakni faktor simpati, motivasi, dan empati. Pertama, faktor simpati. Faktor simpati ini terjadi saat si pedagang ini membayarkan obat yang telah dicuri oleh si anak karena ia merasa simpati yang muncul dari dalam dirinya. Lalu kemudian karena kebaikan si pedagang ini terjadilah faktor motivasi, yaitu di mana saat sang anak kecil ini bertekad untuk menjadi orang besar yang nantinya dapat membantu orang-orang yang kesulitan lainnya. Lalu ketika ia sudah besar, si anak kecil ini sudah menjadi dokter yang sukses dan tanpa sengaja ia menerima si pedagang yang dulu menolongnya sebagai pasiennya. Namun sekarang kondisinya berbalik. Sang pedagang ini berada di posisi di mana ia tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran operasi dan juga perawatan. Kondisi ini berbalik saat dulu sang si anak tidak memiliki uang untuk membayar obat-obatan yang diperlukan untuk ibunya. Maka dari itu terjadilah faktor yang ketiga, yakni faktor empati. Saat itu si anak merasa ingin membalas budi si pedagang karena ia merasa pernah berada di posisi yang sama. Saya kira seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekali lagi, apabila ada kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapat, tanggapan, ataupun masukan, ataupun pertanyaan, silakan untuk speak up. Silakan anak-anak. Izin bertanya. Boleh, silakan Mutia. Ingin bertanya, menurut kelompok Robin, imitasi itu sendiri benar apa tidak? Apa punya asal sendiri gitu, nggak masukin imitasi dalam analisis? Oke, saya ulang. Jadi menurut kelompok kami, apakah tidak memasukkan imitasi pada analisis ini ya, atau bagaimana? Iya, ada alasan tersendiri nggak masukin imitasi? Atau menurut kalian imitasi ini salah atau memang dia ada di analisis video? Oke, jadi bagaimana pendapat kelompok kami mengapa tidak memasukkan imitasi ke dalam analisis video tersebut ya? Iya. Ya. Oke, terima kasih Mutia. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang tadi setelah ditanyakan
dari Mutia. Pertanyaannya, mengapa kelompok kami tidak memasukkan imitasi dalam analisis video yang telah diberikan? Menurut penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, mungkin kepada saudari Keisha boleh agak ke atas ininya, presentasinya, bagian imitasi. Oke, di sini ada penjelasan dari kelompok kami. Imitasi adalah proses seseorang, yaitu di mana ia meniru orang lain, namun ia meniru penampilan ataupun apapun itu secara berlebihan. Sehingga kelompok kami tidak memasukkan imitasi ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi analisis video tadi. Mungkin beberapa dari kelompok lain ada yang memasukkan imitasi di mana sang anak kecil ini meniru pedagang, di mana sang anak kecil ini meniru kebaikan hati si pedagang. Namun dalam hasil diskusi kelompok kami sepakat bahwa di sini terdapat kata berlebihan yang dimana jika kita memaknainya, maka berlebihan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu kami tidak memasukkannya ke dalam faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam video yang tadi sudah dipaparkan. Sekian, apakah ada pertanyaan lain, Mutia? Apakah sudah cukup jelas? Apakah ada kelompok lain yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan? Oke, kalau tidak ada silakan untuk ditutup kelompok 2. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka menurut kami penjelasan yang sudah kami paparkan juga sudah cukup jelas, analisis yang kami paparkan juga sudah cukup jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah sangat luar biasa presentasi dan tanya jawabnya juga sudah sangat interaktif sekali. Silakan sekarang lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Dewi Anjarsari selaku guru mata pelajaran sosiologi dan teman-teman sekalian yang hadir pada meet hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial menurut Surjano Sukanto yaitu yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku maupun penampilan fisiknya. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu salah satu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Yang kelima, empati. Mirip dengan simpati. Namun, pada empati kita benar-benar merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Yang keenam, motivasi. Motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain, namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Analisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial pada video berikut. Pertanyaan, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam video tersebut. 1. Imitasi. Ditunjukkan ketika anak tersebut meniru mencontoh sikap bapak penjual mie, yaitu membantu orang yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan.
Yang kedua, simpati. Dalam video ini tunjukin ketika bapak penjual itu dan ingin seorang anak dimarahi karena keterbatasannya. Anak itu terpaksa mencuri dan mendapatkan obat untuk ibunya sedang sakit. Gimana seorang penjual merasa respect kepada sang anak itu, lalu membantunya dengan memberikan sayuran sup dan membayar obat yang dibutuhkan oleh anak itu. Selanjutnya yang ketiga, empati. Dalam video ini, empati ditunjukkan ketika anak yang sudah sukses menjadi dokter membantu pembayaran rumah sakit bapak penjual mie yang dahulu pernah menolongnya. Dokter itu membantu karena benar-benar merasakan apa yang ia rasakan dulu ketika sedang membutuhkan bantuan. Jadi, ia merasakan betul bagaimana jika berada di posisi itu. Dalam video itu, seorang dokter yang tak lain adalah anak yang dulu dibantu oleh sang pedagang menolong pedagang mie ayam itu dengan membayar semua perawatan dan sekaligus menjadi dokter yang merawat bapak tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada motivasi. Dalam video ini, motivasi ditunjukkan ketika seorang bapak penjual mie ayam menolong anak kecil di dalam video tersebut. Anak yang mendapat pertolongan dari seorang penjual mie saat ia kesusahan itu, kemudian termotivasi untuk menjadi dokter yang sukses di masa depan. Dan membalas jasa dan kebaikan penjual mie tersebut juga membantu sesamanya. Salah satunya dengan membantu pengobatan bapak penjual mie yang terbaring sakit di rumah sakit tempatnya bekerja dan memberikan pengobatan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mengenai hasil diskusi kami? Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Kelompok 3 menjelaskan dalam pertanyaan nomor 2 bahwa terdapat faktor simpati dan empati. Nah, saya pengen tahu dong, kan simpati dan empati ini tingkatannya berbeda ya? Ditunjukkannya lewat mana? Begitu. Terima kasih Puan atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, izin menanggapi. Puan, maksud Puan minta contoh dari yang apa sih? Yang di atas itu ya? Jadi kan simpati sama empati ini tingkatannya beda. Ada yang lebih mendalam gitu kan salah satunya. Nah, ditunjukinnya kenapa bisa disebut kayak gitu? Oh, jadi kalau misalkan izin menanggapi, Miss. Kalau misalkan simpati itu lebih ke empati itu lebih ke kondisi di mana kita merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Jadi kita kayak ngerasain diri sendiri gitu. Nah, kalau untuk simpati, mungkin emang antara simpati dan empati hampir sama ya. Bedanya cuma di situ. Kalau empati, kita kayak merasakan sendiri kondisi yang dialami oleh orang lain. Jadi kita kayak seolah-olah merasakan. Tapi kalau simpati, lebih ke belas kasihan, hanya respect. Tapi kita nggak ngerasain ada di posisi dia gitu. Tapi kita cuma ngerasain perasaan hormat, respect, atau belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang itu. Kayak gitu. Oke. Berarti yang empati tadi kan lebih merasa gitu ya. Berarti anaknya merasa sama dengan bapaknya kayak gitu. Ya. Kalau di empati contohnya kan di situ anaknya yang merasakan empati karena dia pernah ada di posisi itu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Puan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh izin bertanya? Ya, silahkan. Sebenarnya ini agak keluar dari topik yang sedang dibahas, tapi sama aja sih mengenai faktor interaksi sosial.
Jadi jika interaksi sosial tadi kan interaksi sosial di sini yang terjadi ini secara langsung ya. Tapi jika interaksi sosialnya ini terjadi secara tidak langsung, baik itu melalui media ataupun melalui perantara, apakah faktor yang mendukungnya tetap 6 faktor ini atau ada faktor lain atau bagaimana? Terima kasih Robin atas pertanyaannya, akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Menurut kelompok kami, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial ini sama aja antara interaksi yang terjadi secara langsung maupun interaksi yang terjadi secara tidak langsung. Karena seperti yang ada 6 poin-poin di sini, semuanya bisa kita dapatkan bahkan melalui interaksi secara tidak langsung. Contohnya misal di bidang simpati, kita mendengar seseorang terkena musibah atau kita mendengar ada terjadi musibah di suatu tempat, tentu saja rasa simpati itu tetap akan muncul walaupun itu kita tidak melihat langsung gitu. Komunikasi itu terjadi secara tidak langsung gitu. Bisa juga contoh yang lainnya juga. Jadi menurut kami faktor-faktornya sama aja, baik dengan komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Boleh saya tambah lagi? Ya, silahkan. Masih sama seperti faktor-faktor yang mendasari tadi. Kalau tadi kan secara tidak langsung. Nah, jika interaksi sosialnya ini atau komunikasinya ini terjadi secara satu arah saja, seperti itu, apakah masih sama juga faktornya atau berbeda atau bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Tadi Robin bertanya apakah faktor-faktor ini tetap akan bisa terjadi jika komunikasinya ini hanya satu arah gitu ya, tidak ada timbal balik. Kalau menurut kelompok kami, hal itu tidak bisa terjadi karena salah satu contohnya misal dimotivasi, itu harus ada timbal balik seperti orang yang memberikan motivasi dan orang yang mendapat motivasi. Terus juga ada sugesti, harus ada orang yang memberikan pengaruh atau pandangan, lalu ada orang yang mendapat pengaruh atau pandangan itu. Contoh lain, misalnya identifikasi, harus ada yang ditiru gitu. Harus ada yang ditiru terlebih dahulu, dan ada yang meniru gitu. Apakah menjawab Robin pertanyaannya? Iya, kalau misalnya sekarang kan kita di posisinya setelah habis menonton video yang sebelumnya ditayangkan oleh Miss Dewi ya. Nah itu terus sekarang kita termotivasi untuk melakukan kebaikan juga. Nah itu termasuk ke dalam komunikasi satu arah juga atau jadi melibatkan faktor ini juga atau bagaimana? Maaf, Robin bisa diulang nggak? Iya, tadi kan Askia bilang kalau faktor-faktor ini nggak bisa terjadi kalau misalnya hanya terjadi komunikasi secara satu arah. Tapi kan kalau misalnya kita menonton video yang telah ditayangkan Miss Dewi, itu kan itu terjadi komunikasi secara satu arah juga, tapi juga gimana sih menjelaskannya? Terjadi komunikasi juga gitu kan? Terjadi komunikasi secara satu arah atau enggak? Terus melibatkan faktor-faktor ini, tapi kan ini melibatkan faktor-faktor sosial dari interaksi sosial ini juga. Paham nggak? Gini deh, misalnya kita menonton tayangan berita, misalnya berita mengenai bencana alam. Terus kita karena menonton berita tersebut kan itu berarti faktornya faktor komunikasi satu arah kan. Komunikasinya maksudnya termasuk dalam komunikasi satu arah. Terus saat itu kita tiba-tiba kita merasa, aduh kayaknya harus bantuin deh, harus nge-transfer uang nih buat mereka yang membutuhkan. Nah itu terjadi faktor ini juga atau mungkin beda penjelasan atau bagaimana?
Oke, misal nanti kita kan nonton video yang tadi ya, kita jadi termotivasi. Itu udah nggak tahu juga sih, tapi kalau menurut Ane, kalau pas kita udah termotivasi kayak udah terjadi timbal balik dah. Berarti jadi faktor-faktor yang menurut Sujono Sukanto ini berlaku juga dalam komunikasi satu arah atau bagaimana? Oke, silakan kelompok 3. Maaf ya, sepertinya kelompok kami masih bingung perihal yang ditanyakan sama Robin. Masih belum jelas, iya. Maksudnya masih belum terlalu paham gitu dengan materinya. Oke, nanti kita simpulkan di akhir ya setelah kelompok 4 ya. Baik, Miss. Ini semuanya untuk pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah saya simpan, jadi sudah saya catat. Jadi nanti di akhir saya akan memberikan penjelasan atau penguatan terkait semua pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami. Oke? Nah, sekarang lanjut ke kelompok 4 karena kelompok 3 sudah lumayan waktunya. Silakan tutup dulu kelompok. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan kelompok 4. Lanjutkan langsung kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kelompok 4. Waktunya sudah cukup lama ini. Sebentar lagi nih. Oke, udah muncul. Silakan lanjutkan. Oke, baik. Tes, apakah suara saya terdengar? Jelas. Terdengar, Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelumnya, interaksi sosial tidak terjadi secara spontan, melainkan didasari oleh faktor-faktor tertentu. Nah, berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial menurut Sujono Sukanto, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, simpati. Simpati yaitu merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti dan semakin memahami. Yang kedua, empati. Empati yaitu merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan orang lain. Yang ketiga, imitasi. Imitasi yaitu meniru orang lain baik sikap, tingkah laku maupun penampilan fisik. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah kegiatan memberikan pengaruh kepada orang lain, namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan di dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang yang lain. Yang terakhir ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan suatu pihak kepada pihak yang lain. Contohnya adalah ketika seorang selebgram mempromosikan suatu produk sehingga audiensnya itu menjadi terpengaruh dan membeli produk tersebut. Kemudian tadi di dalam identifikasi itu juga mirip dengan imitasi, tetapi di identifikasi terdapat peniruan yang lebih mendalam sehingga dia cenderung menjadi sama dengan orang yang lain. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dalam tayangan video tersebut.
Menurut hasil dari diskusi kami, faktor interaksi sosial yang terjadi dalam video tersebut ada 3, yaitu yang pertama, sugesti. Interaksi penjaga toko apotik yang memarahi anak kecil yang mencuri obat dari apoteker ke warga sekitar. Yang kedua ada empati. Anak kecil jadi dokter mengasih timbal balik keringanan biaya pengobatan karena merasakan hal yang sama kepada bapak tersebut. Dan dia juga dulu mendapat value yang sama. Dan yang terakhir adalah simpati. Ketika si bapak membantu anak ketika dimarahi dan ketika si anak sudah dewasa terus merasa iba. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, izin. Iya, silakan. Di sini kan di penjelasan simpati ya, itu tulisannya deskripsinya merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti dan semakin memahami. Sorry, ada motor lewat. Lanjut. Di deskripsinya itu tadi kan merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti dan semakin memahami. Nah, ini apakah bisa dikaitkan juga dengan hal lain selain yang kita tahu kan simpati itu kayak merasa kasihan gitu kalau ada orang kesusahan. Nah, di sini kan deskripsinya ingin mengerti dan semakin memahami. Jadi bisa dikaitkan dengan hal lain nggak kayak selain dengan perasaan ingin mengasihani gitu loh. Simpati itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Nah, baik, izinkan saya menanggapi. Dalam KBBI sendiri, menurut KBBI, simpati diartikan sebagai suatu keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan yang dirasakan orang lain, seperti adanya perasaan senang, sedih, susah, dan perasaan lainnya. Berarti menjawab bahwa simpati tidak hanya terkait dengan perasaan iba dan kasihan, seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Sangat jelas jawabannya, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Silakan. Oke. Saya ingin bertanya mengenai faktor sugesti. Kalau di sini kan dijelasin faktor sugesti itu adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain. Nah, namun salah satu penjelasan yang saya temukan di Google ini, sugesti ini sama pengaruh atau pandangan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, namun ada lanjutannya, tetapi ada lanjutannya, ya, tapi pengaruh atau pandangan ini disepakati atau disetujui oleh masyarakat yang mendengarkannya. Terus juga kan tadi kalau tadi saya dengar dari pertanyaan nomor 2 yang mengenai analisis video, di situ ada menjelaskan sugesti yang diberikan oleh ibu-ibu penjaga warung saat dia marah-marah ini, dia menyebarkan sugesti kepada para warga di sekitarnya. Nah, tapi kan di situ ibu ini mensugesti bahwa anak ini nggak benar, seperti itu kan. Nah, tapi oleh si pedagang sup ini justru ia menolong anak kecil ini. Nah, itu berarti ada kesalahan dari kelompoknya atau ada penjelasan yang kurang atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, sugesti yang diberikan oleh apoteker tersebut tidak berpengaruh kepada bapak-bapak penjual mie itu. Jadi, sugesti yang diberikan tidak tersampaikan kepada bapak penjual mie. Makanya bapak penjual mie merasakan faktor yang lain, yakni empati, begitu. Apakah menjawab? Yang dirasakan si bapak penjual ini empati atau simpati? Tadi soalnya Anda bilang barusan empati. Maaf, salah sebut simpati. Oh iya. Nah,
kalau kita lihat dari sudut pandang penonton kan kita melihat ya bahwa yang dilakukan apoteker itu dia memberikan sugesti bahwa anak ini bukanlah anak yang benar kan. Namun kalau kita tonton videonya itu yang tidak ada yang menjelaskan bahwa para warga sekitar juga menganggap bahwa itu anaknya nggak benar. Berarti seharusnya kalau menurut saya faktor sugesti ini tidak perlu dimasukkan karena tidak dijelaskan secara eksplisit di videonya. Seperti itu sih. Terima kasih. Izin menanggapi ya. Kalau menurut saya, dengan para warga yang hanya menonton dan tidak ikut membantu seperti bapak penjual mie ini, sugesti yang diberikan oleh apoteker berhasil mempengaruhi warga lain selain bapak penjual mie itu. Begitu. Oh iya, tapi kan pas ibu-ibunya ini lagi marah, terus langsung disamperin sama bapak apotekernya. Berarti kan nggak ada kesempatan bagi warga lain juga. Warga lain baru mencerna, tapi sudah ditolong sama bapak-bapak itu. Maksud saya begitu. Baik, mungkin ada perbedaan pendapat. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, luar biasa sekali ya. Sangat interaktif. Mungkin untuk tanya jawab di sesi ini selesai ya. Udah ada 2 penanya juga. Silakan diakhiri untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebentar ya. Aduh, luar biasa sekali ya diskusi ini dan presentasi ini. Tanya jawabnya juga berjalan dengan baik. Dis juga sangat bingung ini untuk menilainya karena ternyata luar biasa ya, kalian sungguh aktif sekali. Nah, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 ternyata banyak sekali hal-hal yang masih kalian belum pahami ya terkait dari materi ini. Oke. Nah, tadi di kelompok 1 hasil analisanya yaitu ada empati, imitasi, dan motivasi, betul? Ya. Nah, oke. Yang kelompok 2 ada simpati, motivasi, dan empati. Kelompok 3 imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Sedangkan di kelompok 4 itu ada sugesti, simpati, dan apalagi tadi satu lagi? Empati, Miss. Dan empati. Nah, berarti poinnya di sini ada perbedaan pendapat antara imitasi dengan sugesti. Ya. Nah, kita sepakati dulu bahwa analisa dari video tadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara si tukang bakmi, si anaknya tukang bakmi, dan si ibu penjual obat, ya. Nah, disepakati bersama bahwa ternyata ada simpati dan empati dan juga motivasi di dalamnya. Ya, penjelasannya juga sudah cukup baik, ya, di mana simpati itu adalah ketertarikan. Sebentar, biar kalian lebih paham juga, Miss akan tampilkan juga untuk penjelasan materinya supaya kalian, sebentar ya. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, tadi yang pertama itu kalian ada simpati, ya. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain dan dorongan utama simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya,
Simpati berarti rasa kasih, rasa suka, keikutsertaan, merasakan perasaan senang, susah, dan sebagainya. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Melalui proses simpati, orang merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan oleh orang lain tersebut. Pada umumnya, simpati lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Contohnya ketika ada teman yang sedang bersedih, kita berusaha menghiburnya. Ya. Nah, yang kedua tadi empati juga. Nah, simpati berarti terjadi pada siapa tadi? Antara tukang bakmi terhadap si anak ya. Betul, Miss. Ya. Kalau yang empati? Sama, Miss. Jadi si anak. Sama. Kalau yang simpati pembayaran tadi ya, si bapak itu membayarkan obatnya, memberikan bakmi, itu sudah termasuk simpati. Tetapi ketika si anak sudah besar dan menjadi dokter, itu sudah termasuk ke empati ya. Karena dia selain membayarkan perawatannya, dia juga terlihat merasakan kesedihan yang mendalam ketika orang yang memberikan motivasinya pada masa lalu berada dalam keadaan sakit. Gitu. Nah, motivasinya di situ adalah dengan si bapak tersebut menunjukkan, artinya memberikan peniruan yang baik. Nah, itu sudah termasuk ke motivasi. Nah, apakah imitasi termasuk pada salah satu faktor yang ada pada video tersebut? Menurut kalian gimana? Termasuk tidak? Ada yang termasuk, ada yang tidak, Miss. Oke. Betul sekali, ada yang termasuk, ada juga yang tidak. Tapi dilihat dari video tadi, kira-kira menurut kalian nih semua, tanpa berpikir hasil laporannya atau hasil diskusinya, kira-kira imitasi masuk tidak? Kalau menurut saya, enggak, Miss. Kenapa tidak? Tadi kan kalau misalkan Robin, karena kan berhubungan dengan penampilan ya. Karena meniru itu berhubungan dengan peniruan secara penampilan atau secara berlebihan. Iya, berlebihan. Iya. Boleh saya tambahin nggak, Miss? Boleh, boleh. Kalau tadi di video kan kelompok yang jawab imitasi itu karena di akhir-akhir video ini si anak ini membalas kayak sering berbuat kebaikan gitu kan, Miss, di akhir video tadi. Nah, kalau menurut saya itu juga bagian dari empati karena dia merasa harus menolong orang yang kesulitan, soalnya dulu dia pernah merasa kesulitan gitu juga, Miss. Oke. Nah, tapi kira-kira gini, misalkan gini, kan si anak tersebut itu termotivasinya oleh apa? Perbuatan baik. Oleh perbuatan baik dari si bapak bakmi tersebut. Nah, perbuatan baik ini apakah termasuk ke dalam imitasi? Masuk, Miss. Bisa nggak? Masuk nggak? Kalau menurut saya karena tidak identik, tidak masuk. Tidak gimana? Tidak identik. Perbuatannya tidak identik karena beda gitu, Miss, beda konteks. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Karena bapaknya nolong ngasih makanan, sedangkan anaknya membantu secara finansial. Kalau menurut saya itu lebih ke motivasi karena ke perbuatan baik, bukan imitasi perbuatan secara plok-ketiploknya gitu, Miss. Oke, bisa. Coba kubu imitasi gimana penjelasannya?
Nah, di sini lihat. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, perbuatan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang, sebagian atau tidak keseluruhan. Sebagai suatu proses, imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat, sebaliknya imitasi menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal yang negatif pula. Kira-kira gimana? Galau. Ayo. Galau, Miss. Jangan galau dong. Harus yakin. Gimana? Masuk, Miss. Kan anak kan niru sikap baik bapaknya. Ya walaupun beda beda pemberian secara finansial ataupun tetap aja konteksnya sama-sama meniru kebaikan, sama-sama menolong sesama, Miss. Oke. Nah, sekarang Miss masuk ke motivasi nih ya. Nih, motivasi adalah dorongan, motif, rangsangan, ataupun pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain sehingga pihak yang menerima motivasi menuruti atau melaksanakan pesan dalam motivasi tersebut secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai contoh di sini adalah Pak Hendra adalah seorang pembina OSIS di SMA Negeri Cahaya Badani Banten Boarding School mendorong siswanya yang bernama Roni untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS karena ia melihat adanya potensi kepemimpinan dalam diri Roni. Ini salah satu aja. Berarti di sini Pak Hendra sebagai orang yang memberikan motivasi terhadap si Roni ini. Tuh. Nah, jadi dorongan, motif, rangsangan, atau pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Contoh video tadi adalah bahwa si Bapak Bami ini memberikan dorongan, rangsangan, ataupun pengaruh terhadap si anak untuk melakukan pesan yang disampaikan secara rasional dan penuh rasa tanggung jawab. Betul? Itu motivasi. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi, kalau imitasi, kira-kira termasuk tidak pada analisa video ini? Kalau dari penjelasan yang tadi ada di PPT Miss termasuk. Oke, paham ya? Paham, Miss. Ya, jadi dalam analisa video tadi, imitasi masuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi karena ada perilaku, gitu. Ada perilaku yang diberikan atau ditampilkan oleh seseorang, yaitu si Bapak Bami itu terhadap si anak, sehingga si anak itu dalam kehidupannya di masa depan melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak Bami tersebut, yaitu selalu berbuat baik. Oke? Nah, sekarang yang perbedaan yang terakhir adalah sugesti. Kira-kira apakah sugesti masuk di analisa video tadi? Ayo. Sugesti, mana ya sugesti ya? Oke. Nah, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Oke, kira-kira masuk tidak? Tadi ini berhubungan dengan pertanyaan di kelompok 4 dari Robin, sugesti. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya, kalau kata Puan kan tadi sugestinya ini terjadi dari penjual dari apoteker ini ke warga sekitar. Tapi kan kalau dari videonya kan warga sekitarnya ini maksudnya nggak terlalu dipancar gitu kan, Miss. Jadi kita nggak tahu apakah mereka, jadi kita kurang tahu nih apakah mereka menerima sugesti atau menolak sugesti gitu kan. Tapi kalau misalnya dari hubungan antara apoteker ke si penjual bakmi, sugestinya ini tidak terjadi, Miss, karena nggak tergerak untuk mengikuti, tapi berlawanan justru. Iya, betul sekali. Ya, jadi
menurut saya juga bahwa sugesti ini tidak termasuk salah satu faktor pada video tadi. Ya, Puan? Ya, Miss. Oke. Jadi kalau sugesti itu adalah pemberian pengaruh. Jadi ada, jadi sugesti dengan motivasi itu sama, pemberian pengaruh atau pandangan terhadap orang lain. Tapi kalau sugesti di sini, di video ini tidak betul seperti yang tadi Robin jelaskan. Jadi tidak dimunculkan, artinya di cerita video tadi itu yang ditampilkan adalah suatu motivasi yang baik yang diterima oleh si anak tersebut gitu. Tapi kalau misalkan video tadi akhirnya adalah suatu pelabelan terhadap si anak, misalkan tadi kan cerita akhir adalah si Bapak Bami itu ditolong oleh si anak. Tapi ketika ceritanya itu berubah, misalkan dengan akhir di mana si anak ini sampai dewasa mendapatkan pelabelan sebagai pencuri, dia menjadi pencuri. Nah, suatu hasil dari sugesti. Gitu. Paham nggak? Paham, Miss. Jadi tergantung akhir dari kelanjutan dari ceritanya gitu kan. Ya, karena yang ditampilkan dalam analisis dalam video itu adalah bahwa si anak itu berinteraksi ya yang dipengaruhi oleh faktor imitasi, empati, simpati, dan motivasi. Gitu. Ya? Ya, Miss. Paham, Miss. Paham ya? Oke. Nah, tadi kan kelompok 4 udah selesai nih ya, saya jelasin yang Robin, yang tentang sugesti. Nah, yang pertama, pertanyaan dari Hafiz ya. Tadi itu, kata Hafiz itu, simpati itu adalah perasaan kasihan, ya. Yang itu bukan Hafiz? Ini Miss, kebanyakan gitu, kayak orang awam kan nganggapnya kalau misalkan, kita simpati gitu. Nah, itu pasti ngarahnya ke perasaan kasihan gitu, Miss. Oke, berarti mengarah kepada perasaan kasihan ya. Nah, padahal simpati ini tidak selalu tentang rasa kasihan gitu. Pokoknya simpati itu merupakan perasaan ketertarikan. Yang namanya ketertarikan itu berarti bisa ketertarikan karena rasa suka, perasaan senang, susah, dan sebagainya gitu. Jadi tidak selalu tentang rasa kasihan kita terhadap orang lain. Dengan misalkan Hafiz ulang tahun nih, saya mengucapkan ulang tahun itu sudah bentuk simpati. Gitu. Nah, tadi juga di penjelasan yang kelompok 4 ada ingin mengerti dan semakin memahami ya? Ya, Puan? Betul, Miss. Oke. Nah, ya, gini jadi penjelasannya. Jadi, simpati ini tidak tentang pengungkapan rasa ketertarikan kita terhadap pihak lain. Misalkan saya memberikan ucapan selamat terhadap Robin karena Robin misalkan kemarin sudah mengikuti Paskibra ya. Nah, ini simpati yang kita pahami. Tetapi ada juga simpati dengan kita mengerti dan memahami orang lain. Misalkan contohnya seperti ini. Puan, Robin sakit misalkan. Robin itu tidak ingin diganggu karena sedang sakit. Dengan kita tidak mengganggu Robin, ya,
Artinya kita sudah mengerti dan sudah memahami kondisi Robin. Nah, ini juga sudah termasuk ke dalam proses simpati. Jadi bukan hanya tentang ketertarikan kita atau tentang pengungkapan perasaan kasihan, bukan. Dengan kita bisa mengerti dan memahami kondisi orang lain pada saat itu, dengan kita harus menghindari, menjauh, atau memberikan jarak, atau memberikan waktu, itu sudah termasuk simpati. Gitu. Paham nggak? Paham? Paham, Miss, insya Allah. Oke, siap ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kelompok 3. Ya, pertanyaan kelompok 3 tadi oleh Puan. Puan bertanya, perbedaan antara simpati dengan empati ya, Puan? Betul, Miss. Oke. Nah, perbedaan simpati dan empati ini terletak pada apa namanya? Kalau Miss pernah baca itu pada fisiknya. Kenapa fisiknya? Karena kalau simpati ini adalah hanya di mana seseorang itu mengalami rasa ketertarikan. Tapi kalau simpati, kalau empati itu adalah simpati yang mendalam. Nah, nih, mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Ya, jadi yang membedakan antara si simpati dengan empati itu adalah fisiknya. Jadi empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu kan kejiwaan ya, merasakan. Simpati juga sama, merasakan apa yang dirasakan. Tapi fisiknya yang membedakan, bahwa kalau di empati, si fisik ini akan memperlihatkan kondisi tubuh atau kondisi apa ya istilahnya? Ya, contohnya seperti di sini nih. Seorang ibu akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota. Ini kan simpati kan? Nah, ia selalu rindu dan memikirkan anaknya tersebut sehingga jatuh sakit. Nah, jatuh sakit di sini adalah pengaruh fisik terhadap seseorang. Gimana? Paham nggak? Paham, Miss. Jadi kalau simpati itu kita hanya merasa, tapi kalau empati itu ada hasil dari perasaannya itu ya, Miss ya? Betul sekali. Gitu. Jadi fisiknya kita itu ikut merasakan gitu. Contohnya misalkan kayak kita ada yang kena musibah nih, banjir atau apa. Kita ikut sedih ketika misalkan daerah tertentu mengalami banjir. Itu masih simpati. Kita memberikan bantuan misalkan dana sosial, itu masuk apa? Empati. Empati apa simpati? Ayo. Nah, kalau bantuannya misalkan kita mengumpulkan dana nih, dikasihkan, itu berarti masuk ke. Tapi kalau misalkan kita terjun langsung membantu si kena musibah, ikut evakuasi para korban, kira-kira itu masuk mana? Coba perbandingannya. Miss, bentar. Tadi Miss membenarkan yang Robin bilang bahwa empati adalah hasil dari simpati. Ya. Betul, Miss? Betul. Betul. Berarti kalau mengirimkan semacam donasi itu hasil atau bukan? Ayo, kok jadi bertanya lagi? Kan Miss bertanya sama kalian. Kalau menurut saya hasil, Miss. Hasil. Iya. Oke, Robin, gimana Robin? Oke, yang lainnya gimana? Iya, Miss. Kalau menurut saya sama. Jadi kayak itu hasil, jadi kan kita merasa sedih nih mereka tertimpa bencana. Terus karena rasa sedih, kayak akhirnya kita ngebantu. Nah, itu kan hasil dari perasaan sedihnya itu. Berarti itu harus masuknya ke empati kalau menurut saya.
Oke, jadi udah paham ya? Oke. Sip kalau begitu. Nah, terus sekarang tadi tuh selain Puan tuh ada Robin ya? Nah, ini di kelompok 3 ya. Pertanyaan Robin ada 2. Yang pertama, ini tentang apakah ketika interaksi sosial ini terjadi pada saat apa, Robin? Kalau terjadi apakah ketika interaksi sosial itu terjadi secara tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhinya tetap faktor tersebut? Ya, Miss, betul. Oke, itu sudah terjawab ya. Artinya memang betul. Bahwasannya gini aja lah. Kan syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak, ada komunikasi. Ya udah itu 2 aja gitu. Nah, ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Ya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, empati, simpati, dan motivasi. Mau itu interaksinya langsung atau tidak langsung, mau satu arah atau 2 arah, tetap faktor interaksi yang terjadinya adalah 6 itu. Gitu. Nah, mungkin saya menguatkan di sini bahwasannya contoh dari interaksi sosial tidak langsung, seperti tadi penjelasan Robin betul sekali, dengan kita melihat video tadi, itu kan satu arah ya? Itu tidak langsung dan satu arah. Ya, Miss. Tidak langsung dan satu arah. Satu arah di sini, tadi Fatimah sama siapa ya? Putri Askia. Satu arah di sini bukan berarti tidak terjadi umpan balik, bukan. Maksudnya bukan berarti tidak terjadi komunikasi atau interaksi, bukan. Tapi satu arah di sini adalah komunikasi yang terjadi pada satu arah, di mana proses komunikasi itu tidak langsung menerima umpan balik dari si penerima pesan, gitu loh. Tapi tetap pesan yang disampaikan diterima, tapi tidak langsung. Tidak langsung itu artinya tidak langsung seperti kita sekarang lagi diskusi. Ini kan namanya komunikasi 2 arah nih. Saya menjelaskan sesuatu terhadap kalian, kalian menanggapi, ini namanya komunikasi 2 arah. Tapi kalau komunikasi 1 arah itu adalah komunikasi yang tidak langsung ditanggapi. Bukan tidak ada tanggapan, bukan tidak ada proses komunikasi, bukan. Tapi tidak langsung ditanggapi. Tapi kalau pesannya mah tersampaikan. Dengan kamu menonton video tadi, kamu kan sedih melihat prosesnya. Tadi aja Miss mau menangis gitu. Nah, ternyata melihat dari video itu kita termotivasi untuk selalu berbuat baik. Karena kita percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan misalkan. Nah, pesan itu sudah tersampaikan. Dan kita secara tidak langsung sudah menerima dan melakukan atau termotivasi oleh video tersebut, seperti itu. Paham? Paham, Miss. Oke, paham ya Robin ya? Karena ini pertanyaan dari Robin juga ya. Oke, nah sekarang masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 itu pertanyaan dari Mutia ya. Mengapa tidak memasukkan imitasi pada analisis video tersebut? Udahlah, ini mah kan tadi udah dibahas ya. Tadi alasannya Robin sudah jelas karena pemahaman Robin tentang imitasi, bahwa imitasi itu adalah peniruan secara berlebihan ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau kita boleh lihat bahwa imitasi itu adalah tindakan meniru ya, bukan hanya tentang penampilan, tetapi sikap, perbuatan, tingkah laku atau penampilan fisik seseorang, sebagian atau tidak keseluruhan. Nah, perbedaan imitasi dengan identifikasi itu ada pada ini nih, sebagian atau keseluruhan. Artinya gini, kalau imitasi itu adalah proses peniruan
hanya meniru sebagian-sebagian saja, tapi kalau identifikasi itu adalah ingin menjadi sama. Gitu, ya. Jadi ketika seseorang ingin menjadi sama, itu berarti dia satu paket gitu. Ya. Mulai dari gaya bicara, mulai dari sikap, mulai dari tingkah lakunya, mulai dari fisiknya, mulai dari semuanya. Dia ingin menjadi sama. Kalau menjadi sama artinya ingin identik. Gitu. Tapi kalau imitasi itu proses peniruan hanya sebagian saja. Misalkan, saya suka terhadap Putri Azkia dengan gaya bicaranya, misalkan. Saya mengikutilah gaya bicaranya. Nah, artinya ini adalah sudah terjadi proses peniruan. Seperti itu. Tapi ketika saya sudah sangat menyukai, mencintai yang namanya Putri Azkia, saya ingin keseluruhannya sama gitu. Ingin menjadi sama, artinya ya wajah juga mungkin saya sudah diperpak seperti Putri gitu. Makanya contohnya seperti ini nih. Nih. Nah, ini nih gambar ini nih. Nih. Ada yang pengen wajahnya mirip Michael Jackson sampai di operasi. Nah, ini adalah identifikasi karena kecenderungan ingin menjadi sama. Oke? Paham? Ya, paham, Miss. Oke. Ini juga termasuk pembahasan untuk kelompok 1 juga ya, yang Fahri perbedaannya apa imitasi dengan identifikasi ya. Paham untuk materi ini? Paham, Miss, insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Nah, sebagai bentuk apresiasi untuk kalian, luar biasa sekali diskusinya. Mulai dari diskusi, presentasi, tanya jawab itu luar biasa sekali. Kalian sangat kritis, ya. Dilihat dari aspek yang dinilai, sikapnya, keaktifannya, wawasannya, kemampuan mengungkapkan pendapat dan kerjasama. Kita bisa lihat secara diskusi kelompok ada pada kelompok. Ayo, kelompok berapa? Mulai dari diskusi, mulai dari presentasi sama tanya jawab, ada pada kelompok 2. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 2, luar biasa sekali ya. Dan untuk individunya yang teraktif di sini jatuh kepada siapa yo? Robin. Robin, oke. Selamat ya, tingkatkan pokoknya ya, luar biasa sekali. Yang lainnya jangan ini ya, jangan merasa aduh nggak dapat nilai, tetap dapat nilai, tetap semuanya dapat nilai dari Miss. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian simpulkan ya pertemuan hari ini. Silakan seperti biasa yang ingin menyimpulkan. Ayo. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ayo cepat, waktunya udah lebih tuh, udah banyak ini, terlalu terlena ini mah. Ayo silakan. Biasanya Robin, silakan Robin. Puan. Kemana Puan nih? Pendang kayaknya, Miss. Boleh saya, Miss? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari awal kan kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tadi juga sudah disepakati bahwa ada 6 faktor, yaitu imitasi, simpati, motivasi, empati, terus ada identifikasi, sama satu lagi empati. Sama empati ya.
Nah, dari faktor-faktor tersebut juga kita udah tadi menganalisis video yang tadi sudah ditayangkan oleh Miss Dewi. Ada beberapa perbedaan pendapat, tadi kayak misalnya antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 4, pokoknya banyak perbedaan pendapat, tapi juga udah clear, udah diselesaikan sama Miss Dewi bahwa ternyata ada 4 faktor yang terjadi dalam video tadi, yaitu faktor simpati, motivasi, empati, dan imitasi. Penjelasan juga tadi udah dibacain bahwa kalau imitasi dan identifikasi itu, kalau imitasi itu lebih ke peniruan tingkah laku atau peniruan yang hanya sebagian, sedangkan kalau identifikasi ini peniruan yang ingin persis sama seperti orang yang ditiru. Kalau simpati itu, kalau simpati dan empati juga berbeda. Kalau simpati itu kita hanya merasa apa yang dirasakan orang lain, sedangkan kalau empati ini ada hasil dari perasaan tersebut, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Miss. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Robin ya, dan anak-anak yang lainnya. Sungguh luar biasa sekali setiap pertemuan kita, kalian selalu memberikan respon yang luar biasa ya. Miss juga semangat sekali mengajar kalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi motivasi juga untuk kedepannya kita belajar semakin interaktif lagi, oke? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini, ya seperti biasanya, saya memberikan evaluasi ya dalam bentuk kuisis ya, yang nantinya akan saya share di grup WA ya. Nanti seperti biasa, nanti kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Ya, jadi setelah kegiatan ini berakhir, kalian nanti langsung mengerjakan kuisis ya. Nah, Miss mengharapkan dari kalian, dari salah satu kalian, silakan seperti biasa menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Silakan. Ya, Miss, menurut Nida pembelajarannya sangat efektif karena dikelompokin kayak gini, terus walaupun waktunya memakan waktu yang panjang ya, yang lama, ya. Tapi seru banget, Miss. Oke, terima kasih ya, Nida. Yang lainnya? Terima kasih. Sama-sama sayang, terima kasih juga. Yang lainnya apakah ada? Oke, cukup ya untuk penyampaian pengalaman belajar hari ini. Luar biasa, terima kasih. Dan info materi selanjutnya, ya, setelah kalian mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, nah, tentunya nanti akan ada hasil dari proses interaksi sosial. Ya, namanya bentuk interaksi sosial, ada disosiatif dan asosiatif. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan video tadi itu memberikan motivasi terhadap kita semua di sini supaya kita selalu diberikan apa ya? Diberikan perilaku yang baik, artinya selalu ingin berbuat baik terhadap orang lain. Karena apa yang kita terima dari orang lain, tentunya itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya, harus percaya itu, bahwa apa yang kita terima adalah apa yang kita berikan terhadap orang lain. Oke? Satu lagi motivasi untuk kalian bahwa selama kita hidup, selama itu pula kita berinteraksi ya. Jadi, jalani hidupmu dengan baik dan bermakna agar kelak kamu dikenang dalam kebaikan. Ya. Jadi selalu berbuat baik, selalu berinteraksi dengan hal baik sehingga kita menjadi seseorang yang dikenang dalam kebaikan. Oke? Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, Miss.
setelah kita belajar sosiologi pada hari ini, angka lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum anak-anak, terima kasih untuk semuanya ya. Kita sehat selalu. Dadah, salam sosiologi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga nih.